Halo Sobat Painters, perkenalkan nama saya Ahmad Dani Tengah dengan NIM 2301085. Banyak petani yang mengira bahwa kita memberi pupuk yang berlebih akan meningkatkan hasil panen. Faktanya tidak sesederhana itu. Memberi pupuk yang berlebih akan membuat biaya semakin boros, merusak kualitas tanah, dan menurunkan hasil panen. Di video ini kami akan menjelaskan prinsip 5 tepat pemupukan dan efisiensi hara. Prinsip yang pertama ada prinsip tepat jenis. Pemilihan pupuk jenis yang tepat sangat penting untuk meningkatkan hasil panen untuk tanaman sawit. Di tanaman sawit ini ada 5 jenis pupuk yang utama, yaitu ada pupuk N untuk pertumbuhan vegetatif, ada P fosfor untuk pertumbuhan akar dan buah, ada K untuk meningkatkan pengisian buah dan ketahanan terhadap penyakit, ada magnesium atau Mg untuk pembentukan klorofil, ada B boron untuk meningkatkan pembelahan sel dan pembentukan bunga. Untuk tanaman kelapa sawit ini ada beberapa merek dagang yang terdapat sumber-sumber unsur hara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada urea sebagai sumber N atau nitrogen, ada SP atau TSP sebagai sumber P atau fosfor, ada merek dagang MOP sebagai sumber K atau kalium, ada kiserit atau dolomit sebagai sumber magnesium, dan ada juga merek dagang borax sebagai sumber boron. Sebagai catatan, untuk mengetahui lebih tepat unsur hara apa saja yang kita perlukan, kita bisa melakukan analisis tanah dan analisis daun yang bisa dilakukan di lab untuk mengetahui unsur hara apa saja yang terdapat di perkebunan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari rekan saya itu Ahmad Dani Ritonga, yaitu yang kedua, tepat dosis. Pupuk harus diberikan dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Kelebihan pupuk dapat menyebabkan pencemaran dan pemborosan, sedangkan kekurangan pupuk membuat tanaman kekurangan nutrisi unsur hara. Baiklah, untuk contoh dosis umumnya di tanaman umur 4 tahun, yang pertama ada di pupuk urea dengan dosis 1,5 sampai 2,5 kg per pohon per tahun. Yang kedua ada pupuk SP36 dengan dosis 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun. Yang ketiga ada pupuk MOP dengan dosis 2,5 sampai 3,5 kg per pohon per tahun. Yang keempat, ada kiserit dengan dosis 0,5 sampai 1 kg per pohon per tahun. Dan yang terakhir, ada pupuk boraks dengan dosis 25 sampai 50 gram per pohon per tahun. Dengan catatan, dosis sebaiknya ditentukan berdasarkan uji daun dan uji tanah secara berkala atau dengan setiap 2-3 tahun sehingga akurat sesuai kebutuhan tanaman dan karakteristik lahan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip tepat waktu. Waktu pemberian pupuk menentukan efisiensi hara. Terlalu awal atau terlalu lambat dapat menyebabkan pupuk terbuang percuma karena tercuci oleh hujan atau menguap. Waktu yang ideal untuk memupukkan yaitu awal musim hujan yang berada di bulan Februari sampai Maret, dan awal musim hujan bulan Oktober sampai bulan November. Itu pemupukan terdapat di 2 semester. Untuk tambahannya ada di bulan Juni sampai di bulan Juli jika diperlukan. Untuk sebagai catatan, pemupukan sebaiknya dibagi dalam 2 atau 3 kali dalam semusim atau setahun untuk minimalisir kehilangan unsur hara dan menjaga ketersediaan unsur hara yang lain. Cara yang keempat yaitu tepat cara. Cara pemberian pupuk pada tanaman kelapa sawit biasanya ditaburkan melingkar di piringan yang bersih dari gulma dengan radius 1 sampai 1,5 meter dari batang pohon. Prinsip yang kelima adalah tepat tempat. Tempat aplikasi pupuk harus berada di zona akar aktif, bukan di dekat batang atau terlalu jauh dari jangkauan akar. Ini sangat penting
untuk meningkatkan serapan hara dan tanaman sawit. Untuk zona efektifnya yaitu berada di radius kurang lebih 1 meter dari batang tergantung umur tanaman. Piringan sawit adalah area utama pemupukan karena dari situlah akar paling aktif menyerap nutrisi. Perlu diingat bahwasannya pupuk terlalu dekat batang itu beresiko pada pembusukan, dan pupuk terlalu jauh itu resikonya tidak terserap dan terbuang. Ada 3 dampak positif penerapan 5 tempat pemupukan. Yang pertama, manfaat ekonomi. Dari segi manfaat ekonomi ini adalah yang pertama efisiensi biaya pupuk, dan yang kedua peningkatan hasil panen TBS, dan yang ketiga tanaman tumbuh sehat dan produktif. Yang kedua ada manfaat lingkungan. Dari manfaat lingkungan ini terdiri ada menurunkan pencemaran tanah dan air. Yang kedua menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Yang ketiga mengurangi emisi gas rumah kaca dari pupuk berlebih. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu manfaat jangka panjang. Dari segi manfaat jangka panjang ini ada 2. Yang pertama, kualitas dan kuantitas hasil sawit meningkat. Yang kedua, kesehatan tanah dan produktivitas kebun tetap terjaga untuk masa depan. Jadi sahabat planters, penerapan prinsip 5 tepat pemupukan bukan hanya penting untuk meningkatkan produksi kelapa sawit, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan untuk usaha perkebunan. Dengan menerapkan pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat tempat, kita bisa menjadi petani yang cerdas, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yuk, kita terapkan praktik pertanian berkelanjutan mulai sekarang. Sekian penjelasan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya.